Halo semuanya, selamat datang di Kebun Kaki Empat. Ya ampun, kayaknya video terakhir itu 1 tahun yang lalu ya. Itu saat masih gadis gitu kan. Enggak ya. Jadi hari ini aku tuh kayak mau review makanan-makanan kucing, khususnya dry food. Jadi kalau yang bukan aliran dry food itu minggir dulu. Nggak deh, salah, tetap harus nonton video ini ya. Dan sebenarnya aku nggak tahu gimana cara bahasnya karena ini banyak banget produknya, mau nangis. Kayaknya akan nge-rap deh biar kayak semuanya tuh biar kayak semuanya tuh kebahas gitu ya kan. Anyway, ini aku nggak promosiin produk mana-mana karena bener-bener kayak pure mau ngebantuin kalian aja. Baik. Jadi bener-bener mau ngebantuin karena sebenarnya di pasaran tuh kayak banyak banget produk makanan kucing dry food kan, tapi kayak kita harus pilih yang mana gitu. Jadi kalau aku kelompokin, makanan kucing dry food itu ada 4 tingkatan nih gengs ya, kayak main game gitu ya. Padahal gue tuh kayak nggak main game, gue cuma mainnya township, tau gak sih? Jadi yang pertama itu adalah yang low mass atau yang memang terjangkau. Nah ini juga memang cocok banget juga biasanya sama mama-mama yang punya stray cat banyak atau misalnya punya kucing teras atau juga suka street feeding kayak gitu ya. Jadi ini sangat ramah di kantong, itu yang low mass. Terus yang kedua itu adalah mass. Mungkin aku ini by the way sebutan aku yang bikin sendiri. Jadi nggak tahu itu bener apa enggak ya klasifikasiannya gitu. Jadi yang kedua itu adalah mass. Terus yang ketiga itu adalah mass to premium. Terus yang keempat itu adalah premium food gitu. Nah sekarang kita kupas satu-satu ya. Oke, yang pertama adalah makanan kucing kitten atau yang di bawah 1 tahun. Nah aku jelasin dulu yang paling terjangkau ya harganya, karena itu kan yang kita idolakan bukan? Jadi yang pertama aku punya dari Cat Choice tuh, lihat tuh ya kan. Jadi sebenarnya kalau untuk makanan kucing yang low mass itu sebenarnya ada beberapa merek gitu. Ini kayak di tangan aku cuma ada satu ini, tapi sebenarnya kayak ada Ori Cat juga, itu ada yang kitten. Terus kalau nggak salah Markotok juga ada yang kitten, cuman kayak aku tidak punya, ya kan gitu. Jadi sebenarnya cukup banyak. Nah sebenarnya kenapa sih kita tuh harus kasih makanan kitten ke kitten? Ya iyalah gitu, masa makanan kitten ke papi? Itu karena memang nutrisinya tuh kayak beda gitu. Jadi kayak misalnya memang kandungan proteinnya juga banyak, terus juga memang ramah untuk saluran cerna yang masih unyu-unyu, yang masih baru kayak gitu. Baik juga untuk imun tubuhnya kayak gitu. Terus yang kedua adalah makanan kitten yang produknya mass atau misalnya di atas yang low mass tadi gitu ya. Jadi kayak ya kita tahu lah ya, ini kayaknya yang paling banyak di pasaran deh. Aduh, tada gitu. Jadi kayak ada Whiskas, ada Mayo, ada Friskies, ada merek apa lagi ya? Kayaknya aku cuma tahu yang ini doang deh. Dan ini tuh kayak merek yang ada di pacer mana aja gitu nggak sih? Bahkan kayak ada di Indomaret gitu. Kalau misalnya punya rezeki berlebih gitu ya, punya budget berlebih, bisa dikasih yang ini. By the way ya, sebenarnya kalau untuk dari produk-produk yang mass ini kayaknya yang cukup favorite yang ini deh, karena kayak nggak tahu sih, dari wanginya aja lebih semriwing say gitu, mungkin juga rasanya lebih enak. Mohon maaf belum pernah coba ya kan. Terus selanjutnya khusus untuk makanan kitten itu sebenarnya ada satu segmen ya kan, jadi kayak dia tuh di atasnya Whiskas, masih di bawahnya Royal Canin, Pro Plan gitu, jadi aku nyebutnya mass to premium. Suka-suka aja sendiri. Nah ini nih barang ini gitu. Jadi ada kitchen flavor sama ada ayam organik. Nah itu harganya kayak 2 kilo berarti 100 ribuan lebih gitu. Sedangkan Royal Canin Pro Plan Science Diet gitu kan kayak 100 ribuan mepet 200 atau 200 lebih gitu kan. Jadi ini kayak mass to premium product. Terus sebenarnya ya kalau ini sebenarnya cukup unik, dia klaim dia tuh grain free. Pas aku searching tentang grain free, jadi sebenarnya tuh kayak grain itu kan artinya biji-bijian. Kalau makanan kucing itu rata-rata kayak ada campurannya lah gitu kan. Nah mungkin ada beberapa kucing yang terlalu sensitif nih untuk terkena si grain itu atau biji-bijian itu. Jadi adalah kayak berbagai macam makanan. Sebenarnya nggak cuma kitchen flavor sih, ada juga merek-merek lain yang aku tidak tahu ya kan. Nah itu dia juga grain free gitu. Jadi mungkin kalau yang kucing kalian yang rada-rada nggak cocok sama grain free itu bisa, yang nggak cocok sama grain itu bisa pakai produk-produk grain free gitu. Terus sebenarnya ada lucunya lagi nih, ada persamaannya nih antara kitchen flavor sama science diet. Tada! Ayo, temukan persamaannya, cepat. Komen di bawah, so asik. Ini dia nih tuh. Jadi kayak kitchen flavor sama science diet itu dia tuh klaim kalau mereka tuh no pork gitu kan. Ya sebenarnya sih agak bingung juga sih. Aku juga kayak nggak tahu ya, apakah kucing itu harus tidak boleh makan babi gitu. Jadi maksudnya apakah kucing makanannya harus halal biar kita juga di rumah jadi halal? Ada yang ngerti nggak geng? Sumpah aku sebenarnya nggak ngerti. Jadi kayak nggak mau ngejudging juga karena sebenarnya belum tentu juga merek-merek yang tidak ada tulisan no porknya itu
ada porknya ya nggak sih? Sejujurnya juga nggak ngerti sih ya baca ingredients ini tuh seperti apa gitu. Tapi kalau menurut aku sih karena kucing itu karnivora, harusnya sih semua daging boleh aja dia makan gitu kan. Dan kita kan nggak makan kucing. Kalau dia tuh makan yang nggak no pork, harusnya no problemo. Yang nggak sih, sumpah nggak. Ini no ideas banget. Jadi boleh komen di bawah kalau yang ngerti secara agama atau secara medical atau secara scientific, boleh di share ya buat kita semua. Yang ketiga itu aku mau kasih lihat produk-produk kitten yang memang dari premium products nih, yaitu alias Mehong Sultan ya kan. Kalian sultan apa nih? Kalau aku sultan bola kapal kali ya. Tada nih, ini yang ada di tangan aku lah sekarang. Tapi sebenarnya kayaknya masih banyak produk-produk yang lain deh. Kurang lebih range harganya sih sama gitu ya. Ya sudah pasti sih kalau misalnya harganya lebih mahal itu sebenarnya akan sangat lebih cocok gitu ya, akan sangat lebih baik secara gizi gitu. Cuman it's okay gitu sebenarnya, daripada malah kasih makan nasi ya kan. Terus kita cuma bisa mampunya yang low mass, ya nggak apa-apa gitu. Kayak disayang-sayangin sama kita aja udah seneng banget gitu ya. Nah kalau kayak dari untuk Royal Canin sendiri nih, lihat nih dia tuh kayak ada dua gitu. Yang satu tuh mother and baby cat, jadi kayak dia tuh masih pada belajar makan gitu. Nah daripada nutrisinya tuh salah ya kan, alamat palsu, jadi makanya Royal Canin kayaknya ngeluarin ini gitu. Jadi ibunya bisa makan tapi anaknya pun yang lagi belajar makan tuh nggak apa-apa. Dan ini biasanya kalau makanan-makanan kitten dibanding makanan adult itu kayak kibelnya tuh kecil-kecil. Tahu nggak kibel tuh apa? Kibel tuh kayak apa namanya ya, butiran-butirannya tuh lebih kecil-kecil gitu kan, dan mungkin lebih mudah luber gitu. Jadi kayak ya cocok lah ya untuk yang baru belajar makan. Terus kalau misalnya dari Royal Canin sendiri juga ada nih dari jenis Persian, tapi sebenarnya juga ada juga British Shorthair, Bengal, Maine Coon, Kitten, itu juga semua ada sih gitu. Cuman nggak ada di tangan aku sekarang ya kan. Juga ada dari Science Diet, ini juga cukup mahal, tapi ya biasanya kalau misalnya barang-barang yang mahal itu ya lebih terpercaya gitu Mas. Terus yang terakhirnya ada dari Pro-Plan ya kan. Nah Pro-Plan juga ada kittennya, terus katanya dia ada colostrum. Luar biasa, bukan hanya ASI yang punya colostrum, mungkin mamanya di pumping juga. Oke lanjut, kita ke makanan adult, yaitu yang udah dewasa kayak aku gini. Jadi kalau adult itu umur 1-6 tahun ke atas ya kan. Nah biasanya itu nutrisinya akan sedikit beda-beda nih gitu kan. Dan biasanya kalau udah adult itu sudah ketahuan nih biasanya apakah dia normal-normal saja atau punya kebutuhan khusus nih gitu. Nah kalau yang di tangan aku sekarang adalah produk-produk yang low mass. Ini dia, berat banget. Nah ini ada kayak Cat Choice dan Oricat dan Marcot. Salah deh, ini Bold, terus ada Markotop, terus juga ada Axel, ada Maxi, ada Homecat, ada Beauty ya. Jadi tuh kayak beberapa produk yang low mass, yang affordable. Oke, kita lanjut ke makanan adult yang mass atau yang secara mungkin dompet orang Indonesia itu paling banyak masuk. Ya pastinya yang lain dan tidak bukan ya kan. Tuh, ini pasti udah well known banget sih. Aduh kasihan ini ketutupan mereknya. Ya. Jadi ada Meo, ada Friskies, ada Whiskas. Sebenarnya ini sangat gampang banget ya dicari di mana-mana, dan sebenarnya kayaknya banyak banget. Dan ini sebenarnya kayaknya gampang banget diterima kucing mana-mana sih gitu. Jadi kayak kayaknya aku jarang deh melihat ada kucing yang cukup picky melihat Whiskas gitu, Friskies. I don't know kalau kucing kalian gimana. Oh iya, selanjutnya nih kalau untuk makanan adult tapi dia harganya itu mass to premium, juga ada dari Kitchen Flavor. Kayaknya dari Ame Organik juga harus tadi ada. Kayak aku nggak punya semuanya gitu, maklumin aja. Tuh ini seperti biasa dia grain free terus no pork. Mana nih gitu. Jadi kayak it's your choice. Oke, kita lanjut ya ke makanan adult 1-6 tahun yang premium. Aduh berat. Ya kan, ada Pro-Plan, ada Science Diet, sama ada Royal Canin. Ini biasanya Royal Caninnya sebutannya fit, itu artinya yang ya dia sehat-sehat aja gitu. Atau biasanya ditandai dengan kayak gini nih, jadi kayak dia adult terus adult aja. Buat kalian-kalian yang kayak pergi ke pet shop terus habis itu kayak Royal Canin dari ujung ke ujung, aduh aku harus beli yang mana, aku sultan, aku bisa beli semuanya. Salah ya, amin. Nah itu jadi kalian bisa beli kalau Royal Canin itu yang fit, atau enggak kalau misalnya Pro-Plan atau Science Diet yang tulisannya adult aja gitu, nggak ada embel-embel. Nah sekarang kita masuk nih ke makanan kucing dry food yang adult 1-6 tahun, tapi yang dia tuh punya kebutuhan khusus gitu. Jadi atau enggak kayak BM banyak mau ya kan gitu. Nah yang pertama aku kayak mau rekomendasiin produk-produk untuk kucing-kucing kalian yang susah nafsu makan gitu ya kan. Mungkin dia kayak pengen jadi model Victoria's Secret gitu. Tara. Nih. Jadi ini ada Royal Canin yang Exigent. Nah ini tuh kayak ada 3 varian gitu. Ada aroma, savor, sama protein. Intinya kalau aroma tuh baunya lebih menyengat. Kalau protein itu dia tuh kayak kandungan proteinnya lebih tinggi.
Terus yang ketiga itu adalah sabur. Sabur itu adalah bentuk kibelnya tuh yang beraneka ragam. Jadi dia tuh kayak kalau bisa dilihat di sini ya, itu kibelnya itu kayak ada yang bulat, ada yang segitiga, ada yang kotak, ada yang bunga-bunga, nggak tahu deh. Dan jadi secara visual gitu ya, secara visual itu dia menarik, jadi makanya akan lebih nafsu makan. Jadi kucing kalian kucing yang mana nih? Kucing yang aroma banget, atau yang visual, atau yang rasa nih? Atau mau tiga-tiganya dicampur? Luar biasa ya, mamanya langsung tengpos. Nah, terus sekarang aku mau masuk nih sama makanan-makanan kucing sensitif pencernaannya. Biasanya gimana sih cara kita tahu ya kalau kucing kita tuh sensitif pencernaan gitu? Nah, biasanya itu ditandai dengan agak sering mencret misalnya, padahal kayak udah sering dikasih obat tapi kayak terus aja suka kayak gitu, suka diare gitu kan, atau kayak ya pupnya itu kayak agak kurang benar gitu ya bentuknya, apakah agak lembek atau seperti apa gitu. Dan juga bisa jadi ditandai dengan kayak suka muntah-muntah nih. Jadi sebenarnya dia tuh pas dibawa ke dokter tuh nggak sakit nggak apa, tapi kok kayak sering muntah ya gitu. Nah itu berarti tandanya sensitif pencernaan nih gitu. Nah sayang sekali ya gengs gitu, berarti makanan tuh harus diganti, kalau nggak kan kasihan gitu. Nah biasanya pastinya kalau untuk makanan-makanan yang berkebutuhan khusus biasanya disediakan oleh makanan-makanan yang premium. Namanya juga dia premium ya, jadi lebih spesifik gitu kebutuhannya. Nih dia. Kalau kayak di Pro-Plan itu dia punya Pro-Plan Sensitive Skin and Stomach. Terus kalau untuk di Royal Canin dia ada dua nih. Ada yang sensitif digestif sama yang sensible. Jadi biasanya memang kalau misalnya dia sensitif itu kalau nggak dia diare atau apa pencernaan bisa juga ke kulit. Jadi kayak merah-merah, gatal-gatal. Padahal bukan kutu, bukan skabies, bukan jamur pas sudah diperiksa. Jadi itu alergi, sama aja kayak manusia ya kan. Kita juga suka alergi mantan. Oke, kita lanjut ya sama makanan-makanan kucing berkebutuhan khusus. Nah ini sekarang kayaknya paling disuka nih sama kakak-kakak semuanya ya kan. Kenapa? Karena dia akan membuat kucing menjadi paripurna ya kan. Nggak juga ada yang salah satu effortnya ya gitu. Jadi biasanya banyak banget nih yang suka nanya makanan yang bisa buat bikin bulu tebel ya gitu aja. Tapi sebenarnya kalau ngomongin bulu tebel nanti kita omongin di satu section sendiri ya, karena itu kayak banyak banget. Jadi yang pertama itu ada dari Science Diet. Aduh gede banget lagi ini ya. Jadi ini ada Herbal Control, ada Royal Canin Hair and Skin, terus juga ada Pro-Plan Fussy and Beauty gitu. Nah kenapa sih biasanya kalau misalnya untuk makanan-makanan yang untuk bulu long hair atau mau tebal-tebal gitu, itu biasanya tuh ada kaitannya sama hairball gitu. Kenapa? Karena kan sebenarnya kucing itu kan mandi sendiri ya kan, kayak jilat-jilat sendiri gitu gitu. Nah jadi pasti pas lagi dia jilat-jilat atau mandi sendiri itu pasti banyak banget tuh bulu yang ketelan gitu. Nah makanya bulu-bulu yang ketelan itu biasanya suka mengganggu pencernaan, dan itu biasa kita sebut hairball. Jadi kayak pasti sering lah ya ngelihat kucing itu muntah tapi nggak malah muntah bulu gitu, atau misalnya di pupnya itu ini pup kok bulu semua, emang rambutan ya kan gitu. Nah itu tuh namanya hairball kakak. Nah tadi kan kita udah bahas tuh makanan-makanan untuk kucing yang susah makan atau memang mereka model Victoria's Secret ya, jadi maunya cengkring. Nah sekarang tuh ada lagi makanan untuk yang kerjanya makan mulu, kayaknya ini cocok banget nih buat item. Iya, itu ada dari Science Diet yang light, terus ada Pro-Plan sama dia tuh weight loss sama sterilize, terus juga ada Royal Canin yang sterilize. Nah pertanyaannya kenapa sih kalau misalnya yang suka kebanyakan makannya atau kayak overweight itu suka dihubungkan dengan yang sudah steril gitu. Jadi memang kalau misalnya sudah steril ya itu tuh kayak berkurang gitu keinginan dia untuk agresif atau mungkin heboh kesana kemari, warawiri, kabur-kabur ya kan, meskipun nggak semua kucing ya gitu. Nah jadi seringkali kalau yang sudah steril tuh jadinya aku mager dan aku jadi kayak babu, jadi kaum rebahan gitu kan. Nah jadinya makanya mereka tuh kayak cepat sekali jadi gemuk gitu. Tapi nggak semua loh gitu, kayak kucingku aja kayak Cimeng itu kan nggak gemuk kan, terus kayak Belang sama Cemong juga enggak. Tapi kalau hitam ya gak usah ditanya lah ya, itu galon gitu. Jadi makanya kenapa untuk makanan-makanan ini itu untuk menurunkan berat badan, tapi namanya kalau nggak sterilize atau weight loss. Nah cuman kalau misalnya emang mau beneran ngurangin berat badan, itu kakak tuh harus bener-bener baca ya takaran saji di belakang ini. Tuh lihat, ini tuh ada takaran sajinya gitu, kayak umur berapa, kilo berapa. Terus ini kalau untuk cuman maintenance berat badan, ini yang udah steril, ini yang bener-bener mau weight loss gitu. Dan jangan lupa kucingnya juga diajak main dong gitu. Kalau babunya aja rebahan, ya gimana mau turun berat badan? Oke, yang selanjutnya ini cocok banget buat kalian yang punya kucing yang kerjanya tuh ngendok aja di rumah, mager ngendon gitu di rumah. Terus
Tara sebanyak ini. Jadi ini ada dari ProPlan, terus juga ada dari Science Diet, terus juga ada dari Royal Canin. Namanya adalah indoor. Ini kayak ada indoor long hair, ada indoor biasa. Jadi sebenarnya makanan indoor itu adalah makanan yang dikhususkan untuk kucing yang jarang kemana-mana atau emang bener-bener di rumah aja. Berarti dia protokol kesehatan ya, jadi harus dicontoh tuh di rumah aja. Nah biasanya kucing-kucing yang di rumah ini dia tuh kayak agak jarang bergerak gitu, jadi kayak pergerakannya tuh minimalis ya kan, kayak rumahnya yang minimalis gitu. Jadi biasanya kalau kucing-kucing yang di indoor itu agak cepat rawan untuk obesitas gitu. Makanya kenapa kalau kandungan indoor itu biasanya lemaknya itu lebih sedikit gitu dan proteinnya yang lebih banyak. Lalu sebenarnya ada kerennya lagi nih, kalau makanan indoor itu biasanya bisa mereduce ya kayak bahasa Indonesia bahasa Inggris, bisa mengurangi kadar kebauan. Ya elah, ada nggak tuh kadar kebauan, gengs? Jadi mengurangi kadar kebauan dalam feses dan urin kucing gitu. Karena kan biasanya kalau indoor itu kan bak mandinya itu kan ada dalam rumah juga kan. Biasanya kayak kalau nggak di kamar mandi, apa di ruang tengah gitu. Jadi daripada semerbak ya kan wangi bunga Rosalinda gitu. Jadi kalau indoor ini dia bisa reduce odor gitu. Keren ya. Nah yang selanjutnya nih, itu sering banget nggak sih kalau misalnya ada kasus-kasus kalau kucing itu dia susah pipis gitu. Jadi memang sebenarnya yang namanya makan itu harus minum ya. Jadi sebenarnya bahaya banget kalau misalnya kita tuh tidak menyediakan air minum yang cukup, yang bersih, yang segar kepada kucing kita setiap hari gitu. Karena sering banget ada yang namanya sakit kencing batu gitu ya, pipis batu. Kencing batu gitu, biasanya tuh sampai harus dikateter dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya sudah pernah kena, biasanya makanan itu harus diganti nih jadi yang urin friendly atau biasanya disebut nih, biasanya adalah urinary. Jadi ini adalah untuk adult yang berkebutuhan khusus karena saluran kemihnya sempat pernah bermasalah. Ini ada dari Royal Canin sama ada dari ProPlan. Nah jadi ini adalah yang terakhir. Ini sebenarnya cukup unik karena cuma satu brand doang yang punya. Tuh. Jadi adalah Science Diet Oral Care gitu. Jadi ini adalah makanan kucing untuk kesehatan gigi dan gusinya gitu. Nah kalau Science Diet itu dia tuh gambar kibel yang ada di kemasan itu benar-benar mencerminkan ukurannya. Ini tuh gede-gede banget sumpah nih ya. Nih ini tuh telunjuk gue. Tuh. Itu kayak segede kuku gue gitu, kayak gede ya kan, ngotot. Jadi itu gede-gede banget kibelnya. Jadi jangan kaget kalau kalian beli oral care terus ini tuh gede gitu. Karena memang tujuannya itu dia tuh bisa membersihkan karang-karang gigi, terus menjaga kekuatan gigi, kebersihan gigi gitu kan, dan kesehatan gigi. Dan biasanya orang-orang yang kasih oral care ini itu kayak seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Jadi nggak semerta-merta setiap hari tuh dikasih oral care gitu. Jadi ini juga cocok juga nih. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman tahu tuh ada snack-snack yang juga bisa membantu kesehatan gigi untuk gantinya ini gitu. Jadi ini adalah yang terakhir untuk adult berkebutuhan khusus. Selanjutnya kita akan masuk ke adult 1-6 tahun. Dia tuh sesuai dengan rasis ya wah. Tapi sebenarnya ini rasis dalam hal kebaikan gitu ya. Karena memang setiap ras itu punya kandungan nutrisi yang harus dibanyakin atau dikurangin gitu. Nah umumnya produk-produk yang kayak Husuzon kayak gitu itu kan biasanya dari barang yang premium aja nih. Ternyata untuk barang yang mass itu juga ada sebenarnya nih, kayak dari Meo dia tuh ada ya khusus version. Jadi ini adalah makanan kucing untuk ras adult yang dia tuh di segmennya mass. Ya lumayan lah ya, jadi ramah buat kantong kita. Selanjutnya itu pastilah ya, dan lain tidak bukan adalah Royal Canin. Royal Canin tuh kayak banyak banget. Dia tuh serius itu sih untuk mengembangkan nutrisi yang dibutuhkan sesuai dengan masing-masing ras dan masing-masing kebutuhan. Nih kayak ada yang untuk Maine Coon, ada yang Persian juga, ada yang Sphinx, ada yang punya nggak sih? Kayak jarang banget lihat sebenarnya. Terus ada Bengal, si kucing hutan yang macho, British short hair kayak gitu. Banyak banget ya dari varian Royal Canin. Nah kita masuk nih terakhir ya. Kalau emang pecinta kucing tuh harus nonton sampai habis gitu. Nah kalau untuk makanan yang senior sebenarnya lumayan nih. Dari yang mass seperti Whiskas itu juga ada gitu kan, jadi kayak nggak terlalu mahal. Tapi mohon maaf nih, lagi nggak ada Whiskasnya ya kan, jadi kita nunjukinnya yang mehong-mehong aja ya kan. Jadi yang pertama itu dari ProPlan tuh ya kan, ProPlan Adult 7+. Jadi biasanya ciri-cirinya memang ada tulisan senior atau 7+ kayak gitu, karena memang diperuntukkan untuk 7 tahun ke atas. Terus juga tuh ada Royal Canin, bahkan Royal Canin tuh ada indoor 7+. Gue udah nggak bisa pikir lagi sih, maksud gue kayak niat banget gitu ya kan, ya gitulah, makanya harganya juga niat banget.
Terus yang terakhir itu ada juga dari Science Diet. Nah, Science Diet ini juga dia ada tulisan 7 plusnya. Terus dia sebenarnya ada 2 varian, ada yang senior aja sama satu lagi tuh senior vitality. Kayaknya kalau yang untuk senior itu yang kayak ya udah dia 7 plus biasa aja gitu. Tapi kalau untuk yang senior vitality itu yang mungkin lebih terlihat jompis gitu ya. Lebih jompo mungkin gitu. Jadi dia butuh nutrisi yang lebih untuk improve everyday ability dan mobility. Nah, sebenarnya saran dari aku adalah pertama, pastikan dulu usianya tuh berapa. Terus yang kedua, dia tuh punya kebutuhan khusus atau enggak, atau ada ras tertentu. Ketiga itu baru dia bisa adjust sama dompet kalian nih, kayak gitu. Dan jangan lupa kalau misalnya lagi beli makanan, itu tolong dibaca ya bagian belakangnya. Tuh, kasih lihat nih yang dekat. Tuh. Jadi ini tuh ada takarannya, ya kan? Jadi jangan kosong isi, mohon maaf. Jadi kayak ada takarannya umur berapa, berat badan berapa, kayak gitu. Jadi itu diikutin karena pasti itu tidak hanya asal tulis gitu kan. Kalau misalnya kucing-kucing kalian itu belum makan dry food, segeralah makan dry food karena percayalah dry food itu yang paling bergizi dibanding varian yang lain gitu. Kayak wet food itu biasanya untuk campuran, apalagi kalau raw food tergantung sih apakah kita bisa memberikan yang variasi atau misalnya higienitasnya seperti apa. Kalau misalnya belum pernah itu bisa sedikit-sedikit dulu ngasihnya. Kalau misalnya ini piring, jadi misalnya wet food tapi dicampur sama dry food itu seperempatnya aja. Terus kalau udah seminggu baru dry foodnya setengahnya, baru 3/4 baru full dry food seperti itu. Kucing yang full makan dry food itu akan lebih bagus secara gizi, kesehatan gigi, kebersihan gigi, dan juga untuk fesesnya itu tidak terlalu bau nih geng sebenarnya. Teksturnya juga tidak terlalu basah gitu ya. Jadi memang kayak banyak banget lah gunanya untuk dry food. Oke deh, aku udah selesai nge-rapnya. Ini nge-rap terlama. Semoga videonya bermanfaat untuk mama-mama kucing semua yang bingung mau beli dry food apa. Please kalau udah nonton video ini berarti kalian udah tahu, jadi jangan ngasal, jangan kasih makan nasi. Oke deh, kalau gitu terakhir aku tutup ya. Jangan lupa di like, share, comment, share, sama subscribe channel ini biar aku bisa semangat buat bikin video-video selanjutnya. Dadah. Mwah.